Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah 40 hari 40 malam tanpa makan, Yesus merasa lapar. Kemudian iblis mendekatinya dan berkata, "Jika kamu adalah anak Allah, kirimkan batu-batu ini untuk menjadi roti." Yesus menjawab, "Kitab suci menyatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala sesuatu yang Tuhan katakan." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menempatkannya di tempat tertinggi di bait suci. Kemudian dia berkata, "Jika Anda adalah anak Tuhan, buanglah diri Anda dari sini, seperti yang dikatakan kitab suci, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat Anda untuk menjagamu. Mereka akan menahan Anda dengan tangan mereka, jangan sampai Anda kaki terluka di atas batu." Yesus menjawab, "Tetapi kitab suci juga mengatakan, jangan menguji Tuhan, Allahmu." Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kebesarannya dan dia berkata, "Aku akan memberimu semua itu jika kamu berlutut dan memuja-Aku." Yesus menjawab, "Pergi, setan. Kitab suci menyatakan, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia sendirian." Kemudian iblis pergi, dan malaikat datang dan menjaga Yesus. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia pergi ke wilayah Galilea. Dia tidak tinggal di Nazaret, tetapi pergi untuk tinggal di kota Kapernaum, di tepi Danau Galilea, di wilayah Zebulun dan Naftali. Ini terjadi untuk memenuhi apa yang dikatakan Nabi Yesaya, "Tanah Zebulun dan tanah Naftali, ke arah laut, di seberang sungai Yordan, Galilea, tempat tinggal orang-orang kafir. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan melihat cahaya yang kuat, dan terang itu akan menyinari mereka yang tinggal di wilayah gelap kematian." Setelah itu Yesus mulai mengumumkan pesannya. Dia berkata, "Bertobatlah dari dosa-dosamu karena kerajaan surga sudah dekat." Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea ketika dia melihat dua bersaudara yang menjadi nelayan, Simon, yang juga dipanggil Petrus, dan Andreas. Mereka berada di danau, memancing dengan jaring. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah denganku, aku akan mengajarimu cara memancing untuk orang." Jadi mereka segera menjatuhkan jala dan pergi bersama Yesus. Sedikit lebih jauh, Yesus melihat dua saudara lainnya, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka berada di perahu bersama ayah mereka, memperbaiki jala. Yesus memanggil mereka berdua, dan pada saat yang sama, mereka meninggalkan ayah mereka dan perahunya dan pergi bersamanya. Yesus berjalan di seluruh Galilea, mengajar di sinagoga, memberitakan kabar baik kerajaan dan menyembuhkan penyakit orang-orang dan penyakit serius. Berita tentang Dia menyebar ke seluruh wilayah Suriah. Itulah sebabnya orang-orang membawa kepada Yesus orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan segala macam penyakit, yaitu epilepsi, kelumpuhan, dan orang-orang yang didominasi oleh setan, dan Dia menyembuhkan semua orang. Kerumunan besar mengikutinya, mereka adalah orang-orang dari Galilea, 10 kota, Yerusalem, Yudea dan daerah-daerah di sebelah timur sungai Yordan. Matius 4:1-5